Ini kayaknya Alphard ya Ki ya? Punya pesaing baru yang agak wow juga nih ya? Wow nih. Wow. Jadi ada namanya Maxus Niva 9. Itu MPV, elektrik, mewah. Dari Cina pula? Dari Cina. Yang udah pasti kasih banyak fitur dong. Mobil Cina kan selalu kayak gitu. Dan mobil listrik. Betul, dan ini satu-satunya di Indonesia MPV full elektrik yang full size juga kayak gitu. Nah, makanya itu apa bener nih? Karena harganya miliar-miliar juga nih. Miliar-miliar. Apa bener dia lebih mewah, lebih keren dan lain-lain ketimbang Alphard atau malah sebaliknya? Nggak tahu ya, kita lihat langsung aja kita comparing sedikit-sedikit tipis-tipis. Selamat datang di Autofan Indonesia. Ini dia Maxus Niva 9 sama Alphard yang paling baru. HEV. Nah, ini adalah Maxus Niva 9, satu-satunya MPV full elektrik di Indonesia, karena nggak ada lagi. Dan dia dibawa sama Indomobil ke sini dan akan di-delivery itu kisaran April tahun depan. Harganya itu agak menakjubkan juga buat sebuah mobil Cina, karena sampai 1,42 miliar. Kita lihat aja, tapi bentuknya, kalau menurut gue sebenarnya apa yang ada di depan, samping, belakang, sebenarnya proper-proper aja gitu dilihatnya. Tapi memang gitu, ada banget rasa-rasa dia pengen ngejar si Lexus LM gitu gaya-gayanya, shape-shape pilar A-nya kayak gitu-gitu tuh ada banget gitu untuk ke arah sana. Walaupun sebenarnya dia masih punya karakter juga, ada ciri khasnya tersendiri lah gitu teman-teman. Nah, buat gambarannya sendiri, tapi mobil ini tuh sebenarnya lebih lebar dan lebih panjang daripada Alphard sendiri. Bedanya tuh lumayan jauh. Panjangnya itu selisih 26 cm lebih panjang dia. Dan lebarnya sampai 2 meter alias itu beda sekitar 15 cm sama lebarnya Alphard. Jadi harusnya di dalam kabin ini bisa lebih maksimal lagi soal kapasitas ruang. Nah, kalau ini udah jelas ya, mobil wajibnya orang kaya di Indonesia. Toyota Alphard full baru, all new, segalanya dari eksterior, interior, fitur semuanya baru. Dan kalau kita banding-bandingin sama Maxus Niva 9 kayak kami review itu, jelas harganya lebih tinggi. Startnya aja udah 1,3 miliaran untuk tipe X. Udah gitu, untuk tipe kayak satu ini, model hybrid yang bermesin hybrid, itu harganya di 1,6 miliaran. Jadi ya kalau kita banding-bandingin harga, ini jelas lebih tinggi gitu. Tapi secara looks, menurut gue keren ini sih. Karakter Alphardnya masih dapat gitu, dengan grill-grill yang besar, tapi sekarang tuh mukanya agak gitu tuh, agak kerung. Agak gitu tuh. Tapi ya orang-orang mungkin udah kenal gitu sebuah Alphard dengan si karakter-karakter kelas atasnya tuh udah paham lah gitu, ini Alphard gitu, mobil mewah gitu. Kalau kita lihat samping, siluet-siluetnya masih dapat siluet-siluetnya Alphard dengan moncong yang nggak kepanjangan gitu. Terus shape boxy-boxynya itu masih Alphard banget, cuman emang dengan tarikan garisnya baru. Kalau lihat fiturnya udah ada power back door. Terus di belakang juga menarik nih. Buka pintunya itu bisa dari handle biasa, tapi bisa juga dari sini nih, dari bagian bawah lampu yang dia nggak kelihatan gitu, agak tersembunyi, nyaru gitu sama si lampunya. Tapi ya dari secara look, gua sendiri prefernya sih masih enakan Alphard ya ketimbang si Maxus tadi gitu. Oke, nah ini yang jadi poin menarik juga dari Maxus karena dia pakai tenaga full elektrik dengan baterai 93 kWh. Dan tenaganya ini cukup gede, sekitar 245 PS serta torsinya 350 Nm. Itu kalau misalnya kita comparing to Alphard, ya udah jelas memang si tenaganya lebih besar Maxus ya gitu, karena instan banget tentunya dari motor elektrik gitu tanpa mesin konvensional, jadinya ya wajar aja kalau dia bisa lebih kenceng. Sementara kalau range jaraknya sendiri, sebenarnya si Maxus Niva 9 ini juga punya angka yang lumayan menarik karena klaimnya tuh bisa di sekitaran 540-an kilometer sekali isi penuh. Jadi ya ini barang yang menarik juga gitu loh. Apalagi buka kap motornya juga udah pakai shock nih, ditahannya nggak pakai sanggaan-sanggaan lagi. Dan di sini simple banget karena memang ini bukan motor elektrik, ini chargeran. Jadi motor elektriknya tuh kalau nggak salah memang ada di balik cover ini gitu, di kolong gitu teman-teman. Untuk mesinnya sendiri di Alphard bisa kasih mesin hybrid
A25A FXS 4 silinder 2500 cc dengan tenaga 190 PS dan torsinya itu 239 Nm. Gak sebesar kayak kalau kita lihat electric vehicle yang di Maxus ya. Cuman dengan tenaga segitu, dengan 190 PS, torsinya juga cukup besar, bisa dipastikan irit karena ini hybrid electric vehicle. Jadi ada dorongan motor listrik juga ke roda dan dengan baterai yang cukup besar juga untuk bisa bergerak secara elektrik gitu teman-teman. Hybrid ini. Kalau Maxus itu kan electric vehicle ya. Terus kalau kita masuk ke kabin depannya nih ya, apa yang terasa di sini sebenarnya materialnya cukup solid untuk buat mobil Cina nih ya. Ini tuh termasuk yang solid gitu loh, dan lumayan premium kayak dashboardnya. Itu juga yang empuk-empuk bahannya, terus semuanya dipakai bungkusan-bungkusan yang enak dipegang lah gitu, lembut. Terus door trimnya juga cukup solid gitu, panelnya apa yang dipegang di setir juga cukup solid. Tapi balik lagi, hal-hal premium itu masih lebih kerasa di Alphard gitu loh. Dan secara tema di sini tuh lebih ke arah minimalistik aja gitu loh semuanya. Dan mungkin karena temanya dia bener-bener futuristik, tombol-tombol di sini juga nggak banyak yang fisik, justru malah banyak yang touchscreen yang mana kalau dari perspektif gue pribadi, hal itu tuh kadang-kadang merepotkan juga karena nggak bisa sambil nyetir kita ngatur sesuatu dengan mudah gitu karena harus dirasa-rasa. Walaupun emang secara tema jadi masuk aja gitu, emang futuristik. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di sini head unitnya tidak sebesar punyanya Alphard, walaupun ini udah cukup besar juga. Dan instrumen clusternya nih yang bagi gua secara animasi maupun secara bentuk tidak terlihat benar-benar premium. Kayak grafisnya dan bentuk-bentuknya tuh gadget banget gitu, kayak gadget yang bukan sesuatu yang mahal gitu loh. Sementara kalau di Alphard itu kan jauh lebih baik dan lebih bagus aja gitu teman-teman. Tapi kalau soal fitur sebenarnya dia nggak kalah juga, kayak head unitnya udah cukup canggih dan di sini itu pengaturannya macam-macam, bisa buat buka sunroof dari sini, bisa buat buka front sunroof, rear sunroof, tailgate, window segala macam itu bisa diatur dari sini. Udah gitu ada wireless charger juga dan udah pakai electric seat. Tapi tilt sama telescopic steeringnya ya ini belum elektrik kayak di Alphard, jadi masih konvensional aja gitu. Tapi sisanya oke juga kok, kayak ADAS-nya itu paket komplit gitu, dari mulai adaptive cruise control dan segala macamnya ini udah jadi paket komplit di sini. Udah gitu juga kita diliatin sama sesuatu yang canggih tuh, yaitu spion dengan kamera gitu, nggak pakai kaca lagi. Walaupun sebenarnya di XL7 sama di R3 ada juga sih. Untuk interiornya sendiri, eksekusinya menurut gue ini cakep banget sih. Ada kesan-kesan simpelnya, ada kesan-kesan modernnya juga, futuristis gitu. Cuman untuk mewah-mewahnya tuh nggak lebay. Misalnya aksen-aksen ornamennya tuh bukan chrome silver, tapi ini lebih ke warna-warna bronze gitu. Nggak terlalu teriak mewah, tapi cukup aja gitu. Dan yang paling menarik ini nih, si head unitnya besar banget dengan tombol-tombol yang floating tombolnya. Ini sayang banget nggak bisa nyala, cuman kayaknya ketika nyala tuh di bagian tengah tombol tuh masih ada layar gitu. Jadi kelihatan tombol floating di tengah gitu. Dan untuk audionya sendiri, dia pakai audio dari JBL. Untuk fitur lainnya misalnya udah ada wireless charger, terus untuk bangku elektrik sisi pengemudi udah lengkap dengan memori. Terus ADAS-nya pun lengkap dari adaptive cruise control, lane keeping assist segala. Jadi Toyota Safety Sense 3.0. Jadi untuk ADAS-nya lengkap. Gimmick-gimmick lainnya ada HUD, heads up display kelihatannya. Jadi layar ke kaca gitu, jadi pengemudi nggak perlu lihat speedometer. Untuk mantau instrumentasi bisa langsung dari kaca depan. Terus selain bangku elektrik, tilt teleskopiknya itu juga elektrik. Jadi unik juga tuh mobil. Kendali-kendalinya tuh mewah gitu rasanya. Dan ini feel-feel materialnya kayak ada pegas-pegasnya gitu. Dan looks menurut gue sih lebih mewah daripada Maxus ya. Belum kelawan gitu kalau dibandingin sama Maxus. Gitu. Apalagi kalau gue baca di brosurnya, si material leathernya itu untuk Alphard HEV itu natural leather, bukan synthetic leather. Jadi sip banget nih kayaknya nih. Tapi emang jualannya Maxus Miva 9 ini sebenarnya ada di baris kedua teman-teman. Kalau secara material, secara luxury itu lebih kerasa di Alphard itu jelas. Tapi di sini mungkin lebih convenience gitu. Dan lebih fungsional secara fitur dan kelengkapannya. Tapi ya balik lagi sebenarnya ini tidak terasa murahan, sekali lagi gue bilang. Dia hanya terasa 1-2 level di bawah Alphard. Tapi ini masih dalam kategori yang mewah gitu. Masih kategori yang well built dan solid gitu. Dan balik lagi soal fiturnya yang tadi gue bilang. Jadi setiap bangku kanan dan bangku kiri itu dikasih satu gadget masing-masing dan itu bisa ngatur segala macam. Kayak dari mulai pertama adalah untuk buka panoramic sunroof dari sini. Itu bisa dilakukan dari gadget yang gue pegang di sebelah kanan. Terus yang kedua misalnya pengen buka kaca samping kiri, itu bisa dari sini juga teman-teman. Atau misalnya mau buka samping kanan, itu juga bisa dari sini. Jadi semua kaca yang ada di mobil ini bisa diatur dari bangku penumpang di baris kedua ini. Jadi emang benar-benar terpusat sebagai Pak Bos. Terus selain itu juga practicality-nya menarik. Dari segi pengaturan kursi, dia lebih variatif teman-teman. Maju,
mundurnya elektrik tentunya. Tapi dia juga bisa kiri kanan, bisa mepet ke sini nih. Jadi kalau teman-teman lagi PDKT pengen skin to skin sama pasangannya, itu bisa dipepetin. Tapi kalau udah berantem atau lagi bau, ya udah bisa dijauhin lagi gitu. Secara pengaturan lainnya juga ini emang lebih fleksibel gitu, lebih variatif daripada punyanya Alphard. Dari mulai headrestnya ini elektrik juga. Terus dari segi ottoman seatnya juga dia lebih banyak, pengaturannya bisa di-extend ke bawah lagi, dan mainnya tuh cukup panjang, bisa dikebelakangin, ke atasin, dan lumbar supportnya juga ada di bangku kedua ini. Jadi ya memang balik lagi pengemasan di baris kedua ini emang bener-bener cukup maksimal di Miva 9 ini. Dan nih di sini juga ada meja. Nah, buat kalau misalnya teman-teman mau makan, mau laptopan, ini di sini bisa. Tapi memang dia cukup kokoh sih sebenarnya, tapi nggak yang padet banget ya. Tapi wajar lah, segini mah masih cukup bagus banget. Dan karena ini di sini bisa laptopan, disediain juga teman-teman di sini ada colokan rumahan aja gitu. Jadi mantep nih buat ngecas apa kek gitu, itu lebih fleksibel. Dan satu hal lagi yang menurut gua ini menarik adalah hadirnya kursi pijet di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan si kursi pijetnya tuh macam-macam teman-teman. Dia punya 3 setelan dari mulai low, medium, sampai high gitu si pijetannya. Dan dia juga punya kombinasi berbeda-beda untuk arah pijetannya. Tapi ini cuma di punggung ya ngomong-ngomong. Dari mulai mau gaya ular, kupu-kupu, mau pinggang doang fokusnya, itu di sini bisa diatur dan banyak banget pilihannya gitu. Dan juga kalau kursi pijet ada, ya masa aja heated seat sama ventilated seat udah pasti ada juga. Jadi mau adem, mau anget, itu bisa diatur juga di masing-masing bangku baris kedua. Nah, untuk bangku belakangnya, Maxus emang juara sih. Itu keren banget, pengaturannya keren. Terus ada seat massage juga. Full elektrik kiri kanan, depan belakang. Dan secara ruang, menurut gue juga Maxus lebih lega-leganya tuh lebih kerasa di Maxus gitu. Tapi ya di Alphard juga improve sih, dan jauh lebih baik dibanding model yang lama. Dia udah all elektrik juga, reclining, maju mundur. Ada ottomannya yang bisa memanjang ke bawah gini, biar bisa selonjoran. Cuman gue belum nemu sih ini bisa naik turun atau enggak kayak di Miva 9. Dan ini ada seat massage-nya juga kok. Terus ada ventilated seat buat ngedinginin bangku, udah gitu ada heated seat juga. Cuman yang disayangkan di sini nggak ada kayak meja lipat untuk kita misalnya ketik-ketik gitu, nggak ada. Adanya mejanya di sebelah sini, di tengah doang, untuk mungkin naro handphone atau naro apa yang kecil-kecil gitu. Cuma di tengah, space-nya juga ini nggak bisa geser kiri kanan. Untuk kelengkapan lainnya, si Alphard ini juga ngasih colokan rumah 220 volt, jadi bisa ngecas juga. Dan Alphard sekarang nggak ada panoramic sunroof-nya, jadi cuman glass roof aja satu. Dan ini nggak ngelebar sampai samping, cuman bagian di atas penumpang belakang, dan itu kecil aja gitu. Tengahnya, karena di tengahnya dia tersimpan kontrol-kontrol yang besar, ventilasi AC juga, dan kontrol-kontrol untuk roof shade, terus side shade, shade jendela, terus shade atas gitu, dikontrol lewat tengah sini gitu. Untuk belakang ini untuk ada holder kacamata, dan di sini ada rear seat entertainment juga nih. Gitu teman-teman. Nah, kalau duduk di baris ketiga, ini kerasa lebih lebar dan lebih panjang daripada Alphard nih, baru kerasa. Karena emang tadi balik lagi yang gue bilang, dimensinya dia emang lebih melar-melar gitu ketimbang si Alphard tadi. Dan dia cukup nyaman juga, recline-nya banyak nih kalau di kursi belakang. Nah, bisa sampai agak rebah dan enak. Jadi ini bukan kursi yang dianaktirikan banget, masih tetap nyaman, serta masih dapat juga nih kayak ventilasi AC, terus ada slot USB di sini dan speaker. Jadi ya duduk di sini masih nyaman banget. Apalagi kalau kita duduk bertiga, dari kacamata gua ini harusnya masih bisa lebih nyaman daripada di Alphard karena lebar tadi. Pun untuk duduk di belakang, ya karena mobilnya meter, secara ruang tetap leluasa lah jelas. Dan dapat bangku yang proper juga gitu, ada handrestnya, terus dapat ukuran bangkunya yang besar juga. Dan masih ada tirai. Di sisi samping juga ada soket USB. Ini ada recliningnya juga jauh. Jadi untuk duduk paling belakang masih nggak masalah gitu. Jadi kalau dilihat-lihat lagi, si Miva 9 emang menarik ya. Menarik sebenarnya. Tapi pada akhirnya Alphard belum comparable lah menurut gue. Iya, benar. Secara material gitu, secara looks pun masih boleh dibilang agak jauh lebih oke Alphard gitu pada akhirnya. Betul, gue setuju banget sih kalau soal material gitu ya. Itu Alphard menang telak sih gitu, apa yang dipegang, apa yang dirasa, solid-solidnya. Dan yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya di Miva 9 itu bukan full elektrik untuk harga 1,42 miliar, mungkin orang juga akan berpaling lah gitu loh maksudnya. Aduh,
Tapi karena ini full elektrik, jadi kayak agak-agak menarik gitu loh, gitu. Karena nggak ada lagi gitu. Jadi full elektrik. Jadi pada akhirnya Mi Va9 tuh menarik untuk jadi mungkin pilihan alternatif buat om-om atau tante-tante yang mau nyari MPV enak gitu ya, mewah. Mi Va9 itu layak banget jadi pertimbangan untuk sebuah MPV full elektrik dan opsi yang alternatif lah. Ini tuh bener-bener buat orang yang bener-bener mau nyoba dan duitnya lumayan banyak nih. Iya. Gitu loh, karena dari purna jual apa segala macam kan ya pasti kalau kita comparing sama Toyota, ya merem lah orang beli Toyota. Dan apa yang dibutuhin orang kaya itu udah ada semua di Alphard. Ibaratnya gitu kan. Secara esensialnya tuh udah ada di Alphard. Walaupun memang lebih melimpah di Mi Va tadi. Melimpah di Mi Va, apalagi di jok belakangnya ya. Betul. Sip banget sih, gua impress. Tapi itu balik lagi sama pilihan teman-teman, kira-kira kalau teman-teman milih nih gitu misalnya lebih suka yang mana, lebih tertarik yang mana antara Alphard baru yang HEV, yang HIV enggak dong. sama Mi Va9 gitu loh. Harganya 1 sekian miliaran. 1 sekian miliar lah gitu. Alphard 6, Mi Va 4 gitu. Range-nya ada ketemunya juga lah gitu. Iya, di harga segitu mungkin. Di harga segitu. Om-om atau tante-tante beli Alphard, Mi Va-nya juga dibeli. Iya, bisa jadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan komentar di bawah aja, diskusi. Buat om-om tadi, tante-tante juga yang doyan jajan mobil. Iya. Mungkin silakan diskusi di bawah, komentar di bawah, tanya-tanya juga kalau misalnya ada yang penasaran, ada yang kurang informasinya, silakan ditanyakan di bawah. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Jangan lupa subscribe, dan kalau mau nonton yang motor di Motovun Indonesia. Ya, untuk berita lebih lengkapnya juga bisa kunjungi ke website kita di autofun.co.id. Ya. Saya Ahmad Karim pamit. Saya Ahmad Karim pamit. Naik TJ dulu. Yuk, kita ke Manggarai. Beli ini aja lah. Deg.